Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa dalam GKE Menyapa pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita diambil dari Lukas pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-28. Sekali lagi, Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi orang yang mengasihi kita adalah hal yang sangat mudah. Karena kita juga terdorong untuk berbuat baik, untuk membalas setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang itu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang membenci kita? Bagaimana dengan orang-orang yang menyakiti kita? Apakah kita bisa mengasihi mereka? Bapak Ibu yang terkasih, bagian firman Tuhan yang kita baca ini merupakan nasihat Tuhan Yesus secara langsung kepada pendengar khotbahnya. Dia mengatakan bahwa kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada mereka yang membenci kamu, minta berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu perintah yang sangat-sangat luar biasa, di mana kita dituntut untuk mengasihi orang-orang yang, kalau mau dibilang, jahat sama kita. Bukan suatu hal yang mudah, tapi saya percaya kalau ini menjadi perintah Tuhan. Tuhan tahu kita sanggup melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak tahu saat ini siapa yang menjadi musuh kita. Saat ini saya tidak tahu siapa orang yang membenci kita di masa-masa ini. Siapa orang yang suka mengutuk kita, atau menjelek-jelekan kita, atau yang menjudge masa depan kita itu tidak akan sukses dan lain sebagainya, atau orang yang suka memaki kita, mencaci kita. Saya tidak tahu siapa orang itu. Mungkin dia ada dalam keluarga kita, mungkin dia orang terdekat kita, mungkin dia orang yang kita anggap adalah orang yang harus mendukung kita, tapi sebaliknya dia bukan mendukung kita, dia malah menjatuhkan kita. Mungkin dia tetangga kita, atau bahkan dia adalah rekan pelayanan, orang-orang yang ada dekat dengan kita di gereja, di tempat kerja, dimanapun mereka berada. Hari ini saya cuma mau mengatakan firman Tuhan mengingatkan saya dan kita semua bahwa kita harus mengasihi mereka. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Bahkan kita meminta berkat supaya Tuhan memberkati mereka, dan kita mendoakan mereka. Seberapa sering kita mendoakan orang-orang yang menyakiti kita? Seberapa sering kita mencoba berbuat baik kepada orang-orang yang membuat kita marah, kecewa? Ini sebuah perintah, dan saya percaya kalau kita mau lakukan itu, Tuhan akan mampukan kita. Dan ketika kita lakukan itu, kita bisa jadi berkat. Kita bisa jadi percontohan bahwa kalau ada Kristus, kalau ada Kristus di dalam hidup kita, kita bisa melakukan hal-hal yang bagi dunia itu bodoh, bagi dunia itu tidak perlu dilakukan. Ngapain harus mengasihi musuh? Musuhlah harus dibalas. Musuh harus dilakukan juga hal yang jahat kepada dia. Itu menurut dunia. Tapi hari ini kita diingatkan untuk mengasihi mereka, sehingga mereka bisa melihat Yesus nyata dalam hidup kita, dan dalam kehidupan mereka. Mereka akhirnya bisa tahu apa artinya kasih Kristus. Tuhan berkati setiap kita. Shalom.